Saya pertama ingin menegaskan kembali bahwa upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional itu adalah komitmen yang sangat-sangat terikat dengan tujuan pendidikan, tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu clear, jelas ya. Dan tentu saja dalam hal ini semua berkepentingan terhadap upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apatah lagi juga bukan cuma Komisi 10. Karena pendidikan nasional ini pasti akan memberikan dampak pada kemajuan secara umum, harkat dan martabat bangsa kita. Dan kita juga paham bahwa tulang punggung mutu pendidikan nasional itu bertumpu pada guru. Bayangkan ya, kalau guru tidak hadir, dan kita tahu dalam perbincangan kita siang ini masih banyak formasi-formasi yang kosong. Itu menandakan bahwa di sejumlah sekolah guru tidak hadir. Ketika guru tidak hadir, maka pasti terjadi perlambatan pembelajaran, pasti terjadi penurunan mutu pendidikan. Itu sudah terjadi berbilang tahun. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin pendidikan nasional kita tidak akan bisa meningkat. Bahkan saya khawatir ini akan terus-menerus terjebak ke dalam kubangan mutu pendidikan nasional yang buruk, terutama dikaitkan dengan kompetisi kita di negara-negara internasional. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua pihak, terutama dari Kemendikbud, dari Kemendagri, dan juga dari Kementerian RB yang hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama menemukan solusi. Bagaimana pada masa-masa yang jangka pendek ini dan jangka panjang kita pastikan bahwa keberadaan guru kita itu adalah keberadaan yang efektif dan permanen. Tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalan yang kita bicarakan sudah beberapa tahun terakhir ini terkait dengan ketidakhadiran guru karena kurangnya formasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiayai guru yang harus mereka rekrut. Kemudian ketika pemerintah pusat memberikan janji untuk memberikan support pembiayaan, mereka pun kehilangan kepercayaan itu. Sehingga berkali-kali ditawarkan untuk melakukan proses rekrutmen dan pengajuan reformasi, tapi hasilnya sampai sekarang masih di bawah 50%. Kita tahu bahwa persoalan ini sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, itu bertumpu pada masalah anggaran. Proses rekrutmen pengadaan guru itu sesungguhnya sebuah proses yang sederhana. Banyak sekali yang berminat menjadi guru, banyak sekali di antara masyarakat kita. Tetapi mereka kemudian tidak mendapatkan support dalam masalah gaji dan tunjangan. Jadi persoalannya hanya berpusat kepada politik anggaran. Oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini bagusnya memang mengerucut kepada bagaimana kita memastikan misalnya Peraturan Menteri Keuangan 212/2022 yang sudah diedarkan kemana-mana itu benar-benar berlaku efektif dan memberikan semacam kepastian kepada daerah-daerah untuk memahami dan mengerti. Dan di satu sisi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan itu harus menimbulkan kepercayaan kepastian kepada mereka bahwa
alokasi DAU sesuai dengan Permenko 212 ini benar-benar akan bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Setidak-tidaknya kita berharap 2023 ini semua persoalan yang terkait dengan guru honorer ini bisa kita selesaikan. Oleh karena itu saya berharap pertemuan Komisi 10 dengan 3 kementerian ini yang sayangnya tidak dihadiri oleh Kementerian Keuangan bisa mengambil satu keputusan politik yang mendorong, mendesak Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan peraturan yang dibuat oleh mereka agar persoalan ini segera selesai. Kalau tidak, maka ini akan menjadi alasan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak percaya kepada pemerintah pusat. Demikian, semoga ini menjadi perhatian buat kita semua. Satu hal lagi saya mohon izin, ini persoalan yang juga cukup penting diperhatikan, bahwa mutu pendidikan nasional ini tentu tidak melulu ya, berputar pada sekolah negeri. Ya, saya berharap di kemudian hari setelah tadi Pak Menteri membuat desain permanen untuk 2024 sekolah negeri, saya berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada proses pengadaan guru di sekolah swasta. Bentuk perhatian itu bisa macam-macam, ya. Mereka dukunglah mereka, karena sekolah swasta itu luar biasa kontribusinya kepada negara ini. Demikian, salam